Pernah nggak sih kalian belajar mati-matian buat ujian, seminggu kemudian lupa semua? Rasanya kayak percuma ya? Nah, fenomena ini umum banget dan itu bikin kita mikir, kita ini sebenarnya beneran belajar nggak sih? Kartun ini, wah pas banget buat ngegambarin satu kebenaran penting. Ada perbedaan besar antara diajarin sesuatu sama benar-benar mempelajarinya. Karena seperti yang bakal kita lihat, ternyata mengajar itu gak sama dengan belajar. Jadi masalahnya tuh di sini. Selama ini banyak dari sistem pendidikan kita itu dibangun di atas asumsi yang agak keliru. Kalau ada guru yang mengajar, ya pasti muridnya belajar. Tapi kan kita semua tahu dari pengalaman sendiri ya, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Dan kalau kalian butuh bukti, nih, lihat data yang lumayan mengejutkan. Ada studi yang nemuin kalau mahasiswa ekonomi setelah setahun penuh kuliah, nilainya cuma 20% lebih baik dibanding mereka yang nggak pernah ambil kelas itu sama sekali. Itu artinya, sebagian besar waktu di kelas itu ya hilang gitu aja. Jadi apa yang salah ya? Masalahnya itu ada di cara kita memandang proses belajar itu sendiri. Model lama itu ngelihat otak kita kayak wadah kosong yang tinggal diisi informasi, dituang aja gitu. Tapi, ternyata ilmu kognitif modern nunjukin gambaran yang beda banget. Belajar itu bukan proses pasif, tapi proses aktif di mana kita harus membangun pengetahuan kita sendiri. Kutipan ini, wah, nusuk banget sih. Ini ngerangkum kelemahan dari model belajar yang pasif. Kalau kita cuma nyalin tanpa mikir, nggak ada pembelajaran nyata yang terjadi. Pikiran kita harus terlibat secara aktif. Nah terus, belajar yang aktif itu kayak gimana? Oke, kita udah tahu masalahnya apa. Sekarang yuk kita pindah ke solusinya. Jadi apa sih sebenarnya arti belajar itu menurut sains modern? Kuncinya ada di teori yang namanya konstruktivisme. Gampangnya gini deh, teori ini bilang kita tuh nggak bisa cuma menyerap pengetahuan. Sebaliknya, kita harus secara aktif membangunnya. Kayak seorang arsitek. Kita ambil pengalaman dan info baru, terus kita sambungin ke fondasi pengetahuan yang udah kita punya buat menciptakan pemahaman yang baru dan lebih kokoh. Jadi, dalam model ini kalian itulah arsitek utamanya. Ini ngebawa kita ke dua pendekatan yang beda banget. Belajar dangkal itu ibaratnya cuma ngejaring ikan di permukaan. Tujuannya jangka pendek, yang penting cukup buat lulus ujian. Sebaliknya, belajar mendalam itu kayak menyelam ke dasar laut. Niatnya adalah untuk benar-benar paham, nyambungin satu konsep ke konsep lain, dan melihat gimana semua ide itu saling terkait. Penting banget buat kita sadar kalau belajar itu bukan cuma sekali kejadian, tapi sebuah siklus yang terus-menerus. Siklus belajar Kolb ini nunjukin kalau pembelajaran sejati itu proses 4 tahap yang dinamis. Kita ngalamin sesuatu, terus kita renungin, dari situ kita bikin ide-ide abstrak, lalu kita coba uji ide-ide itu. Proses ini muter terus, bikin pemahaman kita jadi makin dalam lagi. Oke, sekarang kita tahu belajar itu harus aktif. Tapi gimana caranya biar kita lebih strategis pas lagi mikir? Ternyata nggak semua pemikiran itu levelnya sama. Ada tingkatannya. Dan kalau kita paham ini, bisa jadi cara belajar kita berubah selamanya. Ini namanya taksonomi Bloom, sebuah kerangka kerja yang keren banget. Anggap aja ini kayak tangga. Di anak tangga paling bawah ada pengetahuan, misalnya cuma hafal tanggal sebuah peristiwa. Naik dikit ada pemahaman, bisa ngejelasin kenapa peristiwa itu penting. Terus ada penerapan, pakai pengetahuan itu buat nganalisis situasi lain. Makin ke atas ada analisis, sintesis, dan puncaknya adalah evaluasi, di mana kita bisa ngebangun dan mempertahankan argumen kita sendiri soal suatu isu. Coba deh, sekarang kita renungin bareng-bareng. Waktu kalian belajar, usaha kalian itu kebanyakan ada di level mana ya? Apakah kalian seringnya kejebak di level bawah, cuma ngapalin fakta, atau kalian beneran udah dorong diri kalian buat nganalisis, nyiptain sesuatu, dan mengevaluasi? Nah, setelah kita ngerti masalah dan teori di baliknya, yuk kita masuk ke hal-hal yang lebih praktis. Gimana caranya kita bisa jadi pembelajar yang lebih efektif di kehidupan kita sehari-hari? Taksonomi dari Fink ini ngebuka mata kita kalau belajar itu luas banget. Pembelajaran yang signifikan itu bukan cuma soal pengetahuan akademis, tapi juga soal integrasi, nyambungin ide dari berbagai bidang, dimensi manusia, belajar soal diri sendiri dan orang lain, dan yang paling penting, belajar bagaimana cara belajar itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah menjadi seorang pembelajar yang disengaja. Di dunia yang serba cepat dan terus berubah kayak sekarang, ini bukan lagi kemewahan, ini udah jadi keharusan. Mereka ini orang-orang yang proaktif, mandiri, dan jago nyambungin titik-titik yang orang lain gak lihat buat ngambil keputusan yang lebih baik. Jadi apa bedanya? Gini, seorang pembelajar yang disengaja itu bukan cuma penumpang dalam pendidikan mereka. Mereka itu pilotnya.
Mereka aktif mendiagnosis tujuan mereka, ngerancang rute dengan nyari sumber daya, nyobain berbagai strategi navigasi, dan yang paling penting, mereka terus-terusan ngecek panel instrumen buat ngevaluasi kemajuan mereka sendiri. Dan kutipan ini ngingetin kita soal satu kebenaran penting tentang jadi pilot buat pembelajaran kita sendiri. Pertumbuhan sejati itu cuma terjadi di luar zona nyaman. Belajar itu bukan ngulangin apa yang udah kita tahu, tapi berani terbang ke wilayah yang belum pernah kita datangi sebelumnya. Oke, dari tadi kita udah ngomongin teori dan strategi. Tapi sekarang yuk kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita secara biologis. Karena belajar itu bukan cuma soal psikologi, tapi juga soal ilmu saraf. Dan ini dia intinya, sesuatu yang luar biasa banget. Belajar itu bukan aktivitas abstrak yang nggak kelihatan, ini adalah proses fisik yang secara harfiah membentuk ulang organ di dalam kepala kalian. Setiap kali kalian belajar sesuatu yang baru, kalian itu secara fisik lagi membangun ulang otak kalian. Gimana caranya? Coba bayangin otak kalian itu kayak hutan lebat. Setiap kali kalian belajar, kalian itu lagi ngebuka jalur baru di antara pohon-pohon. Makin sering kalian pakai jalur itu, jalurnya jadi makin lebar dan gampang dilewatin. Sebaliknya, jalur yang jarang kalian lewati bakal ketutup lagi sama rumput liar dan akhirnya hilang. Artinya, pilihan dan usaha kalian setiap hari itu secara langsung ngebentuk peta fisik di otak kalian. Kisah tentang Pablo Casals ini, wah, bener-bener gambarin semuanya dengan sempurna. Belajar itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan seumur hidup. Bahkan seorang master pun percaya kalau selalu ada ruang untuk jadi lebih baik. Inilah yang namanya pola pikir bertumbuh yang sesungguhnya. Jadi untuk menutup pembahasan kita kali ini, saya mau kalian benar-benar mikirin pertanyaan ini. Dari semua yang udah kita bahas, apa satu langkah konkret yang bakal kalian ambil mulai hari ini juga untuk berubah dari sekedar penerima informasi menjadi arsitek aktif dari pengetahuan kalian sendiri?